Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Kali ini kita akan bahas lagi tentang dinamika yang terjadi di MotoGP jelang seri keempat di Qatar. Nah, jadi teman-teman sekalian, jika kita bicara mengenai masalah silly season yang ada hubungannya dengan kontrak-kontrak para pembalap yang akan habis dan juga akan berubah, itu memang biasanya bahkan hadir di awal musim, artinya di paruh pertama musim. Dan kali ini kita akan membahas tentang salah satu topik yang hot dibicarakan semenjak 3 gelaran pertama MotoGP 2025, yaitu akan kemanakah Pedro Acosta. Bisa dibilang ini menarik, kenapa? Karena memang secara umum Pedro Acosta itu semenjak awal itu digadang-gadangkan sebagai calon superstar baru MotoGP ya. Artinya sebuah era baru dari MotoGP, sebuah era baru dari pembalap MotoGP yang digadang-gadang menggantikan sosok ikon seperti Valentino Rossi, sosok ikon seperti Marc Marquez kayak gitu. Nah, walaupun Pedro Acosta beberapa kali, sering kali bilang bahwa saya bukannya new Marc Marquez, saya adalah new Pedro Acosta. Nah, jadi secara umum Pedro Acosta itu memiliki kontrak yang solid dengan KTM ya, dengan durasi yang berakhir di akhir musim MotoGP 2026. Jadi sampai di akhir era MotoGP 1000 cc. Sebelum nanti 2027 akan pindah ke 850 cc. Cuman memang sudah menjadi rumor pedok bahwa semenjak seri pertama, kedua di Argentina dan ketiga di Amerika Serikat, itu Pedro Acosta terlihat kurang senang ya dengan effort dan juga dengan apa yang dicapai oleh KTM RC16 yang ia pakai di MotoGP. Pedro Acosta adalah seorang Pedro Acosta yang secara umum kalau menurut saya sih punya keinginan banget untuk jadi juara dunia di kelas primer ini. Terlepas dari memang secara umum saat ini dia masih memiliki bisa dibilang banyak banget onak dan duri gitu ya, banyak banget yang harus ia lawan, yang harus dia kalahkan, sosok-sosok kuat seperti kayak Pecco Bagnaia, terus habis itu ada Jorge Martin, dan juga tentunya ada seorang sosok Marc Marquez. Ini tentu tidak akan mudah ya. Salah satu cara termudah untuk bisa melawan ketiga ini adalah menggunakan tools yang sama dengan mereka. Nah, ini artinya motornya mesti sama. Sementara saat ini di 3 seri pertama MotoGP 2025, KTM itu banyak banget yang bilang bahwa KTM itu adalah pabrikan yang malah mengalami kemunduran bila dibandingkan dengan apa yang mereka capai di 2024. Pabrikan Ducati ya naik secara umum, terus habis itu pabrikan Aprilia juga bagus, walaupun secara umum Jorge Martin masih belum bisa membela gitu ya di 3 balapan pertama. Taman apa yang diperlihatkan oleh Marco Bezzecchi, terus apa yang diperlihatkan oleh Ai Ogura di Trackhouse Racing itu bisa memberikan kayak secercah harapan buat Aprilia. Belum lagi kalau kita bicara tentang Yamaha. Yamaha sekarang udah nggak kayak Yamaha yang dulu gitu ya, dimana mereka sekarang udah punya sosok atau punya sesuatu yang bisa mereka banggakan, terutama di top speed. Bahkan beberapa kali top speednya mereka tuh bisa menyamai kayak Ducati, sehingga no wonder sekarang mereka juga bisa jadi langganan untuk bisa masuk top 10. Walaupun apa yang diraih oleh Yamaha itu banyak juga yang menilai tidak setinggi apa yang diraih oleh Honda di 3 balapan pertama. Nah, ini artinya perbandingan dengan apa yang diraih oleh pabrikan tersebut di 2024 dengan apa yang diraih di 3 balapan, itu bisa dibilang Honda adalah pabrikan yang paling memiliki banyak peningkatan. Nah, jadi seperti itu loh teman-teman sekalian. Sementara KTM bisa dibilang masih bermasalah gitu loh, walaupun dia memiliki pembalap yang
bisa dibilang bukan pembalap biasa gitu ya. Sosok Pedro Acosta, ada Brad Binder gitu ya. Di KTM Tech 3 itu ada kayak Maverick Viñales, terus habis itu ada ini Bastianini. Ini semua pembalap-pembalap kuat. Namun raihan KTM bisa dibilang tidak sesuai dengan ekspektasi gitu ya. Terlepas dari apa yang menerpa KTM di paruh pertama musim, terutama di masalah finansial. Nah, inilah yang membuat Pedro Acosta dirumorkan akan mengambil shortcut gitu ya untuk berpindah pabrikan, bahkan dengan cara lebih awal ya dibandingkan dengan durasi kontrak yang sebenarnya bersama KTM yang berakhir di akhir 2026. Nah, memang secara umum Pedro Acosta itu dirumorkan akan pindah pabrikan bahkan di akhir musim 2025 ini, sehingga nanti di 2026 dia akan berada di pabrikan yang baru. Kemana? Nah, inilah yang memunculkan awal dari spekulasi-spekulasi ini. Dan spekulasi terakhir yang paling kuat adalah ketika di akhir seri ketiga MotoGP 2025, yaitu di Circuit of the America di Austin, Texas, itu Pedro Acosta itu memberikan kayak macam kenang-kenangan gitu ya, helm edisi khusus, helm dengan livery khusus Grand Prix Amerika kepada Albert Valera. Albert Valera ini adalah manajer pribadinya dia yang mengurusi segala macam kayak misalkan kontrak dan segala macam tentang pribadi dari pembalap, yaitu Pedro Acosta. Cuman yang menarik adalah apa yang diberikan tersebut ya, selain helm yang livery khusus itu, di bagian visornya itu ada tulisan-tulisan yang ditulis langsung oleh Pedro Acosta. Salah satu yang menarik ada hashtag di situ, turning point. Nah, ini turning point itu kan kalau kita bisa coba kunyah-kunyah dalam bahasa Indonesia, itu artinya adalah sebuah titik balik yang bisa diartikan dan memunculkan spekulasi bahwa seri ketiga di Amerika ini merupakan titik balik Pedro Acosta untuk bagaimana dia mengambil keputusan yang akan mengubah dirinya di masa depan. Nah, salah satu spekulasinya adalah di Austin inilah akhirnya dia, Pedro Acosta dan juga manajernya itu udah kuat ya keputusan untuk pindah pabrikan. Namun tentu ini masih spekulasi, tidak dibicarakan atau dikatakan langsung oleh Pedro Acosta sendiri dan juga Albert Valera sendiri. Dan ini udah pasti sih menarik. Kenapa? Karena Pedro Acosta masih memiliki kontrak dengan KTM, dan KTM itu sudah pasti belajar banget ya terhadap apa yang pernah terjadi di kedepannya, di kebelakang gitu ya, tentang perpindahan pabrikan sebelum kontrak berakhir. Mereka pasti akan ngiket ini yang namanya Pedro Acosta dengan sangat kuat. Ya paling gampang yang ada di benak saya adalah kalau Pedro Acosta mau keluar dari KTM sebelum durasi kontrak berakhir di akhir 2026, maka penaltinya akan gede banget. Nggak kebayang berapa penaltinya. Nah, bicara dari basis spekulasi dari penalti yang harus dibayar oleh Pedro Acosta untuk bisa exit dari KTM, ini memunculkan basis analisis selanjutnya tentang kemana Pedro Acosta. Nah, kemungkinan sih secara umum mulai dari seri 1 sampai seri 3 itu minimal ada 3 pabrikan teman-teman sekalian yang mungkin bisa masuk Pedro Acosta di 2026 nanti. Yang pertama adalah VR46 ya, kedekatannya Pedro Acosta dengan Valentino Rossi, terus habis itu pembicaraan yang lain, terus habis itu di situ ada pembalap yang habis masa kontraknya di akhir 2025. Walaupun masih ditentukan harus siapa nih yang akan diganti oleh Pedro Acosta, apakah Fabio Di Giannantonio ataukah Franco Morbidelli. Terus habis itu ketangkep juga beberapa kamera oleh Dazen kalau nggak salah, di mana Pedro Acosta berbicara dengan Paolo Campinotti, itu bos dari Pramac Yamaha sekarang, memunculkan spekulasi bahwa Pedro Acosta juga mungkin bisa dikaitkan dengan Yamaha di tahun 2026 nanti. Dan yang terakhir adalah Honda. Dia nggak pernah ada
kelihatan Honda mendekati Pedro Acosta atau footage video atau apapun ya. Cuman memang hal ini kuat. Kenapa? Karena ya itu basisnya dari penalti tadi, di mana di perkiraan spekulasi penalti, angka penalti dari Pedro Acosta jika dia ingin keluar dari kontrak klausulnya dengan KTM itu pasti gede banget. Dan saya pikir saat ini pabrikan yang satu-satunya yang bisa bayar ini penalti jika memang pabrikan tersebut ingin memiliki Pedro Acosta adalah Honda atau HRC gitu. Udah pastilah. Ya kita tahu lah berapa finansial yang dimiliki oleh Honda, dan saya yakin Honda bisa. Nah, latar belakangnya lagi secara umum sekarang tuh Honda tuh tren progresnya juga lagi naik. Terus dan juga yang menarik adalah di 3 seri awal itu Pedro Acosta sudah mulai kayak flirt kayak gitu. Dia bilang bahwa secara umum Honda progresnya memang paling baik, dan memang secara umum di antara pabrikan-pabrikan Honda merupakan salah satu yang memiliki progres paling baik bila dibandingkan dengan tahun lalu. Tanda-tanda banget. Artinya secara umum impresi awal dari Pedro Acosta terhadap Honda itu udah baik banget. Nah, dan terlebih lagi kalau kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh Johann Zarco, Joan Mir, dan juga Luca Marini di 3 balapan pertama musim 2025 ini bisa dibilang super positif gitu. Dan inilah yang mungkin bisa memberikan harapan bahwa Pedro Acosta ini walaupun memang sekarang 2025 belum kelihatan bahwa Honda bisa menyaingi Ducati, cuma ada potensinya untuk Honda bisa ke sana. Dengan juga pastinya dukungan dari SDM-nya dan juga perusahaannya yang begitu besar. Ducati sih mungkin juga bisa sih pada dasarnya untuk bisa guide Pedro Acosta gitu ya. Cuman permasalahannya adalah Ducati perlu banget nggak sih untuk guide Acosta gitu ya. Sementara mereka udah punya Pecco Bagnaia, mereka juga udah punya Marc Marquez dan lain-lain kuat. Butuh apa enggak? Tingkat prioritas kebutuhan ini lah ya yang menurut saya Ducati itu sedikit lebih rendah bila dibandingkan dengan Honda yang aslinya sekarang tuh butuh banget pembalap-pembalap eksepsional seperti kayak Pedro Acosta ini. Nah, jadi seperti itulah teman-teman sekalian. Secara umum runutannya kenapa setelah balapan MotoGP Amerika dan juga sampai di menuju balapan Qatar ini, Pedro Acosta merupakan salah satu hot topics yang akan dibicarakan mengenai potensi kepindahan dia dari pabrikan KTM ke pabrikan lain yang secara umum dan secara logika itu memang yang mungkin banget untuk bisa guide dia adalah Honda HRC. Nah, jadi seperti itu loh teman-teman sekalian. Dan beberapa rumor paddock menyatakan bahwa memang secara umum rumor deadline yang diberikan oleh pihak Pedro Acosta kepada KTM adalah 3 seri awal. Oleh sebab itu cocok loginya pas ketika Pedro Acosta memberikan helm livery khusus dengan tulisan Turning Point kepada Albert Valera. Nah itu aja. Teman, kalau menurut saya jika ini memang benar-benar kejadian, apakah Pedro Acosta akan lanjut di KTM atau pindah pabrikan, itu akan terjadi di paruh pertama minimal. Ya, paling cepat pengumuman tersebut akan terjadi. Mungkin di Qatar atau mungkin di Jerez nanti. Atau di seri-seri Eropa lainnya. Kita tungguin aja. Semoga bisa bermanfaat. Sampai bertemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.